Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala, tahiyatal qulub al-atirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa asbahtum ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram? Ana bi khair ya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, anta Allah Ustaz. subhanahu wa ta'ala Antum. as-sihhah wal afiyah tula hayatina hatta nantafi'a biha wa nastafida minha li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ayya idzan nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah al-'azimah, an-ni'mah allati nashkuruha annaha laha qimah 'aliyah fi hadhihi al-azminah al-akhirah. Mutasib. Nahu nash'uru wa na'rifu qimata sihha ba'da an wajahna al-mashakil allati tatalawaladu min ja'iha corona. Nahnu arafna anna fi hadhihi al-ayyam anna al-mal la yufiduna kathiran idza asabana al-marad. Anna al-a'ilah la yastati'una an yaf'alu syai'an liizalatil marad idza asabana dhalikal marad. Faqad nahnu na'tamid ala Allah subhanahu wa ta'ala, nad'u ala sihha ala syafa' minhu. Fa ni'mah as-sihha ya minan ni'am allati arafna qimataha al-haqiqiyah fi hadhil ayyam al-awina wal akhirah. Ba'da syukri hayya bina nashkurullah azza wa jalla. Ba'da syukri hayya bina nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalaiq minal bashari minal bashar wa minal nah ya annahu arsalahu subhanahu wa ta'ala likafatil makhluqat. Ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, yasurruna jiddan في هذا الصباح المبارك نلتقي مرة أخرى في سلسلة جديدة من تعليم اللغة العربية للمرحلة المتوسطة. ووصلنا اليوم في تعليم مهارة الكتابة إتماما لما درسناها في اللقاءين السابقين. Ibu Bapak sekalian, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sertakan juga doa keberkahan dan rahmat untuk nabi kita. Pada hari ini Ibu Bapak sekalian, kita akan melanjutkan menggenapi pelajaran kitabah yang sudah kita mulai pada 2 sesi sebelumnya atau mungkin 3 sesi sebelumnya. Fil lughal arabiyyah nahnu ta'allamna kaifa nu'abbir bil lughatil arabiyyah an murad an maksudi, boleh wa harus bi namat akhar atau bi tariqah jadidah atau bi uslubin jadidin. Kita sudah mempelajari itu, sudah kita koreksi dan ada banyak diskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan genapi lagi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kita akan genapi sanukmil mana kama qaddarsnahu fi liqa'ina as-sabiq bi namat jadid hatta nastati an nu'abbir al-murad al-wahid bi ibarat mukhtalifah, sehingga kemampuan kita diharapkan kita bisa mengungkapkan satu maksud dengan beberapa ungkapan hatta tatatawwara wa hatta tanmuwa wa tartaqiya maharatuna fil lughal arabiyyah khasatan
في التعبير اللغة العربية بالتعبير يعني في التعبير التحريري وأيضا نستخدمها عند التعبير الشفهي. Sehingga kemampuan kita untuk mengekspresikan ide gagasan kita dalam bahasa Arab bisa berkembang min yaumin ila ayyam wa ila ukhra, dari hari ke hari. Baik, ayuha sadah wa sayyidat al-kiram, qad hadara ma'ana huna ashrah tullab wa musyarikin fi hadha sabah al-mubarak, wa insyaallah sayaltahiq ba'da dhalika, sayusharikuna ba'da dhalika ikhwanuna al-akharun alladhina lam yadkhulu ila qa'ati Zoom fi hadha sabah al-mubarak. Baik, الآن قبل أن نخطو إلى صميم برنامج إلى العمل الأساسي إلى النشاط الأساسي في درسنا اليوم، فكما عودنا منذ أيام ومنذ أسابيع ماضية نحن سنقدم الفرصة في البداية للمشاركين أو لمشارك منا لأن يتدرب على الكلام باللغة العربية. وإضافة إلى ذلك قلت في لقائنا السابق أن لمن له دور لأن يتقدم أمامنا في هذا الصباح لأن يقوم بالتقديم أولا وبعد ذلك يحاول أن يتكلم في بعض الشيء باللغة العربية. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kita pada hari Senin yang lalu, siapapun yang akan mendapatkan giliran untuk berlatih berbicara dalam bahasa Arab hari ini, pertama kali mencoba untuk muqaddimah dalam bahasa Arab, setelah itu dia mencoba untuk mengungkapkan beberapa hal yang ingin disampaikan dalam bahasa Arab. Hadhihi ma sanaqumu biha ayuha sadah wa sayyidat al-kiram fi hadha sabah al-mubarak. فنقدم الفرصة لمن هذا اليوم يا سيد أندي كمالا. شكرا. تفضل سيدة جيتا. نعم تفضلي. نقدم الفرصة لسيدة ديتا لأن تتعلم الكلام باللغة العربية، المقدمة ثم الكلام البسيط زيادة لذلك. تفضلي يا سيدة. Naam, syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururin anfusina sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum ya mukarramah Ustadz Erta Mahyudin. Wasa'ada wasa'idah kaifa haluka. Alhamdulillah. Ana thayyib. Alhamdulillah. Ana bikhair alhamdulillah aidan. Asdiqai tolaba ahibba ismahuli an aku dimalakum nafsi. Ismi Dita Widarti. Anamin Jakarta. Unwani Fisari Jalan Nanas. Wahid Rokum B Isnain. Ulitu fi Jakarta fi Asaroh min Desember ama alfu watis amahi wasabi'ah wasitin wasumahiyatihiyah safar.
ladaya tiflani watiflani. Fakot qol talaullahi ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdiqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala guru tafadhali Pak Ustadz Erta. Taib. Syukran laki ya Sayyidah Dita. Ya Sayyidah, hal anti taqra'in? Anti taqra'ina nason? Hal anti taqra'ina nason atau tahfazina? Kullu ma qaddamtiha hal anti taqra'inaha atau anti tahfazinaha atau hadhi at-ta'birat atau hadhi kulluha min 'indi nafsik? Nafsi kenalkan diri sendiri. Baca, hafal, atau itu adalah ungkapan yang Ibu memang pahami? Saya bikin, saya pahamin. Saya. Asid? Gimana, Bu? Saya bikin dulu, Pak. Saya Nah, coba tolong kalau Ibu bikin berarti ada yang Ibu bisa baca. Coba dibaca dari awal, Bu. Karena ini penting sekali. Ini penting sekali supaya di masa yang akan datang ketika Ibu mau menggunakannya lagi ada beberapa hal kecil yang bisa dihindari. Coba Bu dari awal, Bu, silakan. Dibaca saja, Bu. Yang mana, Pak? Yang dari awal? Ya, dari awal yang tadi Ibu sudah siapkan. Konsepnya. Konsep yang pertamanya. Innalhamdalillah. Iya. Innalhamdalillah. Na'maduhu wa nasta'inuhu. Ya, pertama coba dicek ya. Coba dicek itu. Innal hamda lillahi. Setelah itu na'madahu. Lihat apa? Huruf-hurufnya yang Ibu tulis apa? Alif. Bukan, setelah nun ha. Nun. Allah ya, yang itu. Setelah itu. Saya kosongin lillahi. Ya, setelah itu apa yang Ibu kemudian tulis setelah itu? Wa nasta'inuhu. Sebelum itu. Na'madahu. Nah, itu tulisannya apa? Hurufnya apa? Nun, ha, mim, dal, ha. Nun, ha, mim, dal, ha. Ya, jadi bacanya kalau begitu tulisannya? Na'madahu. Apa? Ulangi. Na'madahu. Bukan begitu cara membaca haknya, Bu. Hak itu bukan bunyinya nak. Nah, gitu ya. Nah. Ya, gitu. Nah, saya Hamidah Yahmadu. Hamidah Yahmadu. Itu satu kata dengan alhamdu sebenarnya. Kalau Ibu pakai ilmu, alhamdu itu adalah masdarnya. Nahmadu itu adalah fi'il mudhari'nya. Kalau pakai ilmu maka akan memudahkan kita untuk mengucapkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Innal hamda lillahi. Nahmaduhu. Bukan na'budu. Kalau itu beda lagi nanti. Kalau na'budu itu kan tulisannya itu ada ain hurufnya. Dari abada, ya, na'budu, abida, ya'budu. Abida, ya'budu, na'budu. Nahmaduhu. Terus? Wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Ya. Wa na'udzu billahi min syururin anfusina. Min syururi. Ingat syururi. Ya, punya idhofah. Min syururin, Pak. Apa sih? Syururi ya, Pak ya?
Terus? Anfusina wasayyiati a'malina. Terus Pak? Iya, terus. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Nanti. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lanjut Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang perlu diperbaiki nanti saya. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Lagi waman tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Nah, kalau ini bi ihsanin kalau begitu ya. Waman tabi'ahu bi ihsanin. Bi ihsanin itu bi ihsanin tidak menggunakan alif lam. Jelas Pak. Lanjutkan Bu. Lanjutan yang tadi. Ya, semua yang tadi Ibu baca tadi. Asdiqoi tolabatil ahibah. Ini dapat dari mana Ibu? Dapat dari mana? Dari itu Google. Asdiqoi at-talabah ahibah. Al-ahibba. Oh, al-ahibba. Ya, ibu-ibu sekalian yang sudah, alhamdulillah, sudah bisa memanfaatkan fasilitas Google. Ya, ingat, Google itu tidak pernah belajar di LBIQ. Google tidak pernah bertemu dengan Ustadz Anding, nggak pernah hadir di kelas Ustadz Anding, tidak pernah hadir di kelas Ustadz siapa? Hariri, Sufyan Hariri, kemudian sama siapa lagi? Waman. Nafis, Pasabeni. Sabeni, hal huwa yudarris al Arabiyah? Pasabeni belajar bahasa Arab. Dite. Tajwid sama Pasabeni. Ya, biasa kecintaan Bu Dite sampai di kelas bahasa Arab juga beliau bicara tentang guru di tajwid. Ya, siapa lagi Waman? Al Arabiyah minhu. Ustaz Rizki. Ya, Google tidak pernah belajar bersama beliau-beliau tadi, sehingga ibu bapak lebih berhak untuk lebih pintar daripada Google. Ya, artinya apa? Tidak bisa ditelan mentah-mentah. Kenapa tidak bisa? Bikin sakit perut. Masih mentah pagi-pagi. Ngerujaknya pagi-pagi kan nggak enak. Nanti siangan dikit baru ngerujaknya. Asdiqai at-talabah, ingat itu kan posisinya adalah at-talabah al-ahibba. At-talabah al-ahibba. Baik. Istamiri. Ya. Istamiri. Istamiri. Ismahuli an aqaddimalakum nafsi. Ya, uqaddim ya, an uqaddim. Uqaddim. An uqaddim. Karena itu saya feeling bukan karena ibu ya sudah paham dan hasil belajar, karena kalau kita belajar tidak ada itu an akdum kita nggak pernah ada yang belajar begitu. Kalau kita pernah belajar, jadi an uqaddim, muqaddimah, qaddama yuqaddimu.
an uqaddim. Nah, tayyib, syukran laki ya Sayyidah Dita ala hadhil muhawalah. Ini terima kasih Bu Dita pagi-pagi sudah mengajak saya untuk berteka-teki karena beliau membelakangi cahaya sehingga penampilannya gelap. Kenapa? Kelihatan Pak ya? Maaf Pak, maaf. Saya pakai apa Pak? HP saya kan Sehingga penampilannya gelap. kita gimana nih Pak? Nah, kira-kira seperti apa dan alhamdulillah tidak sepenuhnya meleset bahkan saya bahwa beliau memang seorang pembaca yang hebat ya. Kebiasaan beliau membaca Al-Qur'an berpengaruh juga kalau pidato juga berpidato juga pakai baca. Artinya Ibu Dita punya potensi besar. Seumpama nanti ada kesempatan untuk mencalonkan diri jadi presiden, Ibu sudah memenuhi salah satu syaratnya. Insyaallah. Amin. Tinggal nanti dipilih siapa jadi itu perumus naskah pidatonya. Kan ada Pak Andi, ada Pak Abdul Khalik, ada Pak Chandra, ada Pak Beni Juarsa jadi tim sukses. Jadi kalau Bu Presiden Dita mau pidato, naskahnya sudah disiapkan. Nanti jangan sampai ketinggalan. Ayah sada wasidat al-kiram, qad istama'na wa qad naqashna ba'da syai' min kalami sayyidatina Sayyidah Dita. Fa'al-an nakhtu ila darsina at-tali sanutawwir sanunammi sanastamirru al-jumal allati qad katabnaha bi idafah ilaiha namat al-jadid. Fa ibtida'an lidus hayabina bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wala tu'assir alaina. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, ayuhal hudur, ayuhal musyarikun al-kiram as-su'ada. Ayuhal musyarikun as-su'ada. Di hadha sabat sanunammi, sanutawwir, sanudifu, sanazidu. Ibu kembali lihat catatan yang kemarin ya, latihan yang mudah-mudahan ibu bapak sekalian punya inisiatif setelah kita diskusikan ya, lalu diperbaiki berdasarkan beberapa hasil diskusi kita. Ba'da tashih wal munaqashah antum taktubuna as-sahih al-ahsan wal ansab. Ibu bapak kemudian menulis yang lebih ya artinya yang lebih bagus lagi ya, lebih tinggi lagi kualitasnya. Al-an nanzur ila asyatr al-awwal min hadi khulasah min darsal. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah pelajari pada pertemuan kita sebelumnya bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Arab harus dan boleh. Ada banyak cara ya, ada banyak cara karena itu bahasa itu memang tidak cocok untuk dihafalkan dalam arti hafal mati. Li'anna lughah hiya al-'adah wal 'adah hiya bitardid wa tikrar. Ya, bitardid wa tikrar dengan cara diulang-ulang, dengan meniru wal muhakat itu akan melahirkan kemampuan kita. Nah, sekarang kita lihat ya, al-awwal alal muslimi an yusolliya. Ala di sini maknanya apa, ibu-ibu? Harus. Nah, sehingga dalam bahasa Arab ini bisa juga ditambahkan yajibu ala. Ya. Yajibu ala al muslim an yusolli. Ya. Nah, sehingga ungkapannya yajibu, ini yang pertama, hanya menambahkan yajibu di awalnya. Yajibu alal muslimi an yusolli. Nah, kemudian berikutnya, ini ada an plus mudhari. Apa ilmu ibu bapak sekalian? Namanya? Masdar. Ya. Masdar apa? Masdar nasbi. Apa Bu Novia? Masdar nasbi. Masdar nasbi. Yang lain? Karena Bu Novia sudah belajar
Kufah dan Basrah, sehingga ya istilahnya mungkin berbeda dengan ibu-ibu yang alirannya bukan Basrah, Kufah, tapi alirannya Tamrin City. Masdar apa, Bu? Bapak sekalian, mudhari? Tasrifiyah. Ya, tuh, masdar tasrifiyah. Tuh, yang lain mungkin ada istilah yang berbeda. Amil Ya, nawasik. Amil nawasik boleh. Baik, ya istilahnya berbeda-beda. Tapi kalau saya, ibu-ibu, bapak sekalian, dulu waktu saya menjadi murid, guru saya mengajarkan namanya masdar muawwal. Ya, jadi ada berapa istilahnya? Versi Bu Noviah namanya masdar apa tadi? Nasbi. Masdar nisbi. Nasbi. Nasab. Nasbi. Ya, jadi ada istilah masdar nasbi. Kalau dari Pak Abdul Khalik, istilahnya masdar tasrifiyah. Ya, baik. Kalau dari Bu Rita Ikhlas, apa namanya? Amil nawasik. Iya, namanya masdar amil nawasib. Wah, ada banyak penamaan ini. Ada banyak penamaan nanti. Tuh. Bu Novia dulu belajar masdar nasbi dari siapa? Bu Novia? Baru-baru ini Ustadz dari YouTube channel Syekh Abdul Aziz Abdurrahman dari Madinah. Ya, nanti tolong di-share ya. Ini menarik nih buat saya. Ada namanya yaitu masdar nasbi. Ya, ada masdar nasbi. Kalau Pak Abdul Khalik dari siapa dulu belajarnya? Masdar tasrifiyah? Dari guru sini juga. Ya, di LBQ ini ya. Ustaz. Ya, nanti minta di-share juga. Ini karena itu ilmu baru buat saya, ada namanya masdar tasrifiyah. Kemudian Bu Dita, Bu Rita tadi belajar dari siapa? Masdar apa tadi namanya? Di Kisalan, Ustaz. Ternyata amil nawasik itu untuk isim, bukan untuk fiil. Masdar apa tadi namanya, Bu? Saya bilang tuh tadi amil nawasik. Saya baru ingat amil nawasik itu untuk isim. Ini kan fiil. Jadi saya... Ya, bagus. Itu tadi. An plus mudhari, ilmu ibu namanya masdar apa? Tadi saya bilang amil nawasik baru saya ingat menurut ilmu ibu, kalau ada an plus mudhari namanya masdar apa? Lugawi tasrif. Saya bilang amil nawasik annya itu tadi, Ustaz. Enggak tahu saya yang lain. Bu Rita Ikhlas, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan sekarang diskusi kita adalah kalau ada an plus mudhari namanya masdar apa menurut ilmu Bu Rita? Kan ini kelihatannya kan tidak satu guru nih. Kalau Bu Novia dari YouTube itu namanya masdar nasbi. Ya, kemudian Pak Abdul Khalik itu namanya masdar tasrifiyah. Kalau Bu Rita itu namanya apa? Kalau an plus mudhari? Masdar apa namanya? Masdar satu lagi itu ada tapi lupa. Kalau Bu Triana namanya apa, Bu? Masdar apaan plus mudhari? Mas Muhada. Ya, Saidah Triana. Kalau di dalam ilmu Ibu? Saya kurang tahu, Pak Ustadz. Tidak tahu. Saya juga Pak Guru belum paham, belum tahu. Bukan soal Ibu belum paham apa tidak, tapi seingat Ibu, ya. Seingat Ibu kalau ada an plus mudhari itu namanya masdar apa? Masdar. Ya, jadi artinya kalau Ibu belum punya gitu, nggak ada ingat dan sebagainya, boleh pinjam apa yang saya miliki dulu. Ini produk lama ini, apa namanya? Kalau ada an plus mudhari itu namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Seumur-umur di LBQ pernah dengar itu masdar muawwal, Bu? Belum, Pak Ustadz. Belum ya.
Nanti kita cek ya, kita belum cek ya apa persoalannya. Baik ya. Tadi ada an plus fi'il mudhari. Ya, ini diistilahkan ya, istilahnya masdar nasbi, istilahnya masdar tasrifiyah. Ya, itu versi Pak Bu Noviah dan Pak Abdul Khalik. Nah, versi saya dulu waktu belajar masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Ya, muawwal. Muawwal itu kan satu makna dengan takwil. Takwil itu artinya bisa diubah, gitu ya. Bisa diubah, ya, bisa diubah dari satu ke yang lain. Nah, bisa diubah menjadi apa? Ini an yusolliya bisa diubah menjadi masdarnya masdar sorry. Ya. Kalau Bu Noviah, istilahnya apa, Bu? Kalau masdar sorry? Kalau Pak Abdul Khalik, istilahnya apa untuk masdar sorry? Masdar sorry, masdar yang istilah yang Bapak, bersih, masdar sorry apa istilahnya berbeda dengan yang saya punya? Ya, yang bersih artinya bersih itu tanpa. Istilah Bapak, mohon maaf, istilah Bapak sama tidak dengan istilah saya? Kalau yang pertama tadi kan kita berbeda istilahnya. Kalau yang kedua ini sama tidak istilahnya? Oh iya, sama ya, yang kedua ya. Kalau Bu Noviah gimana? Yang kedua sama atau berbeda juga seperti yang pertama? Oke, baik. Kelihatannya ada gangguan dalam komunikasi. Jadi itu Ibu. Jadi ada tiga pilihan jadinya. Tiga pilihan untuk mengungkapkan makna yang sama. Pilihan pertama ini sudah kita pelajari, gitu ya. Pilihan pertama sudah kita pelajari. Pilihan yang kedua, Ibu, istilahnya kita simpan istilahnya. Sewaktu-waktu nanti kita bisa butuhkan, tapi tidak menjadi terlalu penting istilahnya karena tadi berhubung di sini kita punya beragam input ya. Ada yang ingat apa penjelasan dari gurunya di LBIQ dulu, itu Pak Abdul Khalik, itu masdar tasrifiyah. Kemudian ada yang tidak ingat, seperti kebanyakan dari ibu-ibu yang lain. Ada yang kemudian tidak ingat di LBIQ, tapi ingat dari tempat lain, seperti Bu Noviah, masdar nasbiyah, masdar nasbi. Nah, jadi istilahnya kita simpan. Pilihan pertama adalah seperti yang sudah kita pelajari, yaitu alal muslim an yusolliya. Ala plus kemudian subjeknya, ya, kemudian plus an ya, yang kemarin Pak Andi nanyakan, ini an sama dengan an tidak? Ya, mirip bunyinya, tapi ini berbeda. An yusolliya. Untuk yang kedua ini tinggal ditambahkan yajibu. Tambahkan yajibu. Nah, ya, an yusolliyanya tetap, an yusollenya juga tetap. Nah, pilihan yang ketiga yaitu an yusolliyanya diubah menjadi masdar yang biasanya kita kenali. Ya, masdar yang biasa kita kenali. Kalau an yusolliya tadi karena itu adalah fi'il mudhari plus an, kalau ini langsung ubah. Yusolli itu ya, fi'il mudhari yusolli itu masdarnya apa? As-sholah. Gitu ya, as-sholah. Kalau sudah dia masdar itu masuk klasifikasi isim, dia tidak pakai an. Ya, dia masuknya isim tidak pakai an. Berbeda kalau dia fi'il yusolli didahului oleh an. Nah, dengan cara yang sama atau yang serupa, kemarin kita sudah belajar mengungkapkan dalam bahasa Arab untuk mengatakan, ya, mengatakan apa? Mengatakan boleh. Kita menggunakan apa? Li. Nah, hari ini kita juga bisa tambahkan yajuzu. Sebagaimana halnya tadi untuk mengatakan harus ditambahkan yajibu, ya, untuk mengatakan maksud harus kita bisa menggunakan ungkapan yajibu. Sekarang untuk makna boleh kita tambahkan juga yajuzu, tidak bertentangan. Yajuzu lil musafiri sama dengan lil musafiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga serupa dengan yang sebelumnya,
Kalau untuk yang pola pertama an yaksuro itu an plus mudhari. Yang kedua juga an yaksuro an plus mudhari. Untuk yang ketiga yaksur ini langsung diubah dengan masdar. Ya, masdar apa? Masdar sorihnya. Masdar yang biasa, yang umum kita kenali sebagai masdar, yaitu qasru. Jadi ini yang akan kita latih pada pola kalimat seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu kemampuan ibu-ibu, bapak sekalian mengenali apa bentuk masdar sorry dari masdar muawwal. Ya, apa bentuk masdar sorry dari masdar muawwal, atau istilah lainnya tadi dari masdar tasrifiyah, atau istilah lainnya adalah masdar nasbi. Ya, masdar nasbi itu. Nah, intinya ada perubahan, atau kalau kita ingin sederhanakan bahwa an yusolli yang ada fiil di dalamnya, dua-duanya berubah menjadi masdar. Itu as-shalah. Nah, sekarang kita coba ya, ibu-ibu, kita ambil satu contoh saja ya, masing-masing satu contoh dari kalimat yang sudah disusun pada pertemuan sebelumnya dan sudah pula kita diskusikan. Ya, sudah pula kita diskusikan. Silakan Pak Andi memulai. Pak Andi, setelah itu nanti Pak Andi yang akan menggilir siapa berikutnya, dan siapa berikutnya. Pak Guru, dari tugas masing-masing Pak Guru ya? Siap, ya? Iya. Ya. Saya mulai dari... Ya Bapak dulu lah. Dia kan Rois, Pak. Ya, ini saya mulai dari soal saya. Tugas saya. Silakan Pak Andi. Ya, saya mulai dari yang boleh. Yang boleh. Ala tilmizi. Yang boleh itu yang pakai harus, Pak, yang harus. Yang harus, yang boleh. Maaf. Ya. Disuruhnya yang apa sih? Lit tolibi an yas roba ba'da an yusolliya. Kalau dirubah boleh jadinya ya juzu Oke, baik. Supaya ibu-ibu, bapak sekalian lebih mantap lagi ya, kita beri kesempatan ya, ibu bapak sekalian, kita beri kesempatan maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit. Silahkan siapkan contoh yang bisa dikemukakan. Contoh yang bisa dikemukakan berarti satu ide, satu gagasan, itu gagasannya sudah ada. Ya, bahasa Indonesianya sudah beberapa dari ibu bapak sudah menyiapkan. Satu ide, satu gagasan akan diungkapkan dalam 3 gaya, 3 model, 3 tipe. Tipe pertama sudah kita diskusikan. Tipe kedua tinggal tambahkan ya juzu atau ya jibu di awalnya. Tipe ketiga adalah selain menambahkan ya juzu atau ya jibu di awal, ubah juga an plus mudhari menjadi masdar. Itu ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Iya, Ustaz. Nah, kalau bisa setelah ini, ibu bapak sekalian, kalau punya handphonenya ada layar belakangnya, kita akan berlatih untuk melihat, ya kalau ada yang ibu bapak tuliskan, kita lihat langsung melalui perangkat masing-masing, gunakan layar handphone, layar belakangnya. Biasanya sih ada. Kalau layar depan ada, biasanya layar belakang ada. Tapi nggak sebaliknya. Aku bisa pakai. Kalimat awalnya sopir harus mencuci mobilnya. Iya. Alas saiki an yaksila sayarotahu. Perubahannya menjadi yang kedua, yajibu
ala saiki goslan saya rotahu. Yajibu apa maknanya, Pak? Wajib. Nah. Oh, berarti ketukar ini, Pak. Apa yang wajib, Pak? Oh iya, wajib. Tunggu, Pak. Harus. Apa yang wajib? Yang wajib apa? Yang wajib adalah mencuci, Pak. Kita sih belajarnya harus ya harus gitu ya. Yang wajib, yang harus adalah mencuci. Sehingga itu posisinya sebagai subjek. Atau kalau dalam bahasa Arab itu posisinya sebagai fa'il jadinya. Fa'il dari yajibu. Iya, berarti fa'il mencucinya ya, Pak. Iya. Jadi salah, Pak ya? Silakan diperbaiki. Saya coba, Ustaz. Bentar dulu. Pak Beni dulu. Oh, belum. Tunggu ya, harus. Silakan. Tunggu Pak, saya jadi agak nggak ini, jadi nggak ini nih, nggak bisa jadinya, nggak nangkap. Nggak apa-apa, saya udah hanya satu bagian kecil aja. Ada bagian kecil saja yang perlu dibenahi. Bapak sudah bisa, tuh 90%-nya sudah, tinggal ada bagian kecil yang perlu diperhatikan. Oh, saya buat yajibu ala, oh yang keduanya ya, gini Pak. Yajibu ala saiki an yaksila saya rotahu. Ya, oke. Nah sekarang an yaksilanya saya rubah menjadi yajibu ala saiki goslan saya rotahu. Nah ini dia problemnya ya. Ini dia problemnya. Apa Ibu Bapak sekalian? Problemnya berdasarkan data saya ya, Ibu Bapak sekalian ya, berdasarkan data saya, Ibu Bapak itu belajar masdar, ya, belajar masdar itu di al-marhalah al-ula, al-juz'u tsani. Nah, kalau Ibu Bapak punya buku ini bisa dirujuk ke sana. Al-marhalah al-ula, al-juz'u tsani. Al-juz'u tsani. Sehingga tadi saya sedang tadi mencoba mengkonfirmasi apakah Ibu Bapak sekalian pernah belajar apa yang tadi diistilahkan dengan masdar mu'awwal dalam bahasa saya ya, dengan masdar mu'awwal dengan masdar sorry tadi. Nah, kalau melihat data yang saya miliki, dari lihat data yang saya miliki, memang sangat wajar Ibu Bapak sekalian itu tidak ingat. Sangat wajar Ibu Bapak sekalian tidak ingat karena berdasarkan data yang saya miliki memang tidak saya temukan ya, tidak saya temukan penjelasan tentang itu. Ya, penjelasan ini. Tetapi kalau Ibu Bapak sekalian, saya baca lagi ya data yang saya miliki. Al-marhalah al-ula di al-juz'u tsalits. Jadi ini lacakan pertamanya ya Ibu Bapak sekalian. Yang pertama adalah al-marhalah al-ula al-juz'u tsani. Di pelajaran kedua, judulnya adalah Jami'ah Ahliyah. Ibu Bapak belajar masdar. Oke. Kemudian berikutnya di al-marhalah al-ula, al-juz'u tsalits, Ibu Bapak ya, Ibu Bapak sekalian, di pelajaran ke-12 ad-darsul hadiyah asyar, Ibu Bapak belajar ada istilah masdar sorih dan mu'awwal.
Tetapi ketika dapat informasi dari Pak Abdul Khalik bahwa beliau belajar ada namanya masdar tasrifiyah, kemungkinan adalah gurunya memang tidak hanya menggunakan buku dari LBIQ. Itu prediksi saya. Kemungkinannya guru yang mengajar di tingkat dasar 3 dengan siapa dulu Ibu Bapak sekalian? Dasar 3. Dasar Pak Rizky, Pak Ustadz Rizky. Maka dugaan saya Pak Ustadz Rizky waktu mengajar Ibu Bapak sekalian tidak hanya atau tidak menggunakan buku LBIQ. Aduh, nggak dibahas masdar langsung sendiri gini sama Ya. Ustadz Rizky. Tidak ya, karena coba tapi kalau Ibu Bapak sekalian di dasar 1 buku 3 punya, coba dicek. Jangan-jangan data saya yang salah. Dicek pelajaran 12 dengan judul Qismut Thalibat, itu ada penjelasan tentang masdar sharih dan muawwal. Maka kalau Pak Ustadz Rizky tidak menggunakan buku LBIQ, kemungkinan memang akan muncul ada istilah masdar tasrifiyah gitu. Seperti yang Pak Abdul Khalik tadi sampaikan. Apa ada Ibu Bapak sekalian punya buku Al-Marhalah Al-Ula Al-Juz'u Tsalits? Ada. Kalau ada, coba kita kita cek data ya, kita cek data. Pelajarannya kemana? Berapa tadi ya? Ada Robi Asar. Pelajaran keberapa Ustadz? Maaf. Pelajaran ke-12. 12 Robi Asar. Tapi yang pertama tadi, kalau untuk apa itu masdarnya, penjelasan tentang masdar itu di tingkat al-marhalah al-ula, ya, berarti dasar ya, dasar 2. Ya. Dasar 2 itu ada penjelasan pelajaran tentang kedua. Masdar. Di dasar 3 dijelaskan tentang masdar sharih dengan masdar muawwal. Dikerjain kok. Istilahnya nggak disebut. Oke, ini dia. Ya, oke. Ada Bu Wati? Ya, Suruni. Maaf Pak Guru, saya lagi nggak di rumah, lagi di luar kota, jadi saya nggak bawa buku yang itu. Mantap. Saya lagi di Cianjur Pak Guru. Ya, mantap. Cianjur. Maaf. Jangan lupa tauco. Iya Pak Guru. Tahu aja Pak Guru, tahu. Saya pengalaman di awal Maret anak zur Bandung zaman dahulu ya, pertama kali ke Bandung kan memang harus lewat sana kan. Iya, lewat Cianjur. Begitu masuk terminal di Mahathah Cianjur, datang masuk At-Tujjar Al-Musyad, pedagang kaki 5 itu. Tauco dalam hati saya ada hubungan apa Cianjur dengan Batak? Ada ucok segala gitu. Jadi berkesan betul. Tauco. Itu Bapak sekalian, kalau untuk penjelasan tentang masdar itu ada di halaman berapa ini? Ada halaman 20 ya. Ada halaman 23 itu fi'il madin, fi'il mudhari dan masdar, itu contohnya ada di situ. Untuk yang tadi saya sebut dengan dasar 2. Sedangkan untuk dasar 3 tadi menurut data saya itu masdar muawwal dan sharih itu di pelajaran yang ke-12. Ya, pelajaran ke-12. Ya. Bukan, betul ya, al-darsu atsani asyar. Atsani wal ishrun jadinya. Tapi kalau di sini karena berbeda.
Di sini nggak ada Qismut Thalibat, ada Al-Khamis wal Ishrun. Jadinya kalau dalam buku Ad-Dars Al-Khamis wal Ishrun. Coba saya silat ya. Ini di daftar buku yang saya miliki tidak ada nomor halamannya. Ad-Dars Al-Khamis wal Ishrun. Tasi wal Ishrun. Amin. Amin. Tadi. Di buku saya halaman 145, Ibu Bapak sekalian. Dasar 3 ya? Iya, untuk yang dasar 3. Ya, di dasar 3 di buku saya di halaman 145. Ambil dulu di atas. Ada Pak Chandra? Ada. Coba dibaca Pak Chandra. Kata-kata yang bergaris di bawah pada contoh ya. Judul pelajaran itu apa Pak? Judul pelajarannya? Yang Qismut Thalibat. Ad-Dars Al-Khamis wal Ishrun Al-Juz'u Tsani Qismut Thalibat. Betul itu? Nggak ada judulnya. Di bagian awal setiap pelajaran ada judulnya. Karena kaidah itu biasanya kan di bagian akhir. Tapi bisa jadi halaman kita berbeda, gitu. Bisa jadi halaman kita berbeda. Kita nggak sekolah bareng dulu soalnya, jadi buku kita beda. Judulnya zaman. Asadul Ali. Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, bukan? Ad-Darsul Salis. Khamis. Coba cari yang Khamis. Yang Khamis sudah. Kalau Khamis judulnya. Wal Ishrun. Ya, sebentar. Kalau Khamis, Burjul Qahirah. Burjul Qahirah. Al-Juz'u Tsani. Ke Al-Juz'u Tsani. Yusani, iya ini Al-Jusani, ya, iya. Salis. Kalau yang Sani sebentar, Al-Jusani, oke. Pelajaran Khamsu, Darsul Hadi kejauhan. Darsul Al-Juz'u Tsani yang Qismut Thalibat. Qismut Thalibat adanya di juz yang ini, Ustaz. Di juz yang mana?
Di buku yang kedua, Ustadz. Al-Marhalah awal, tapi juz salis. Betul ya, itu Ada yang judul. ya betul. Al-Marhalah Iya, al-ula, Al-Marhalah ibtidaiyah, al-juz tsalits. Iya, jusnya bukunya jus ya. Kelasnya kelas awal. Apa maksudnya? Marhalah awal. Marhalah al-awal, juz salis. Ya, betul, itu. Ya, Pelajaran ada ad-dars judul. khamis wal ishrun. Tapi darselnya salis isrun. Sani. Yang kedua ya? Kismut Thalibat, yang judulnya Kismut Thalibat. Ada Ustadz, Kismut Thalibat. Iya. Bu Novi buku yang keberapa tuh, Bu? Itu bukunya, ini bukunya Laboratorium Bahasa tingkat dasar jilid 3. Betul. Jadi ini tingkat dasar jilid 3, halaman 88. Saya halaman 139. 88. Hah? 88, Pak. 88. Oh, iya, beda ya. Saman saman. Coba yang Kismut Thalibat, Ibu baca sedikit dialog. Iya. Kismut Thalibat benar-benar ini dia. Ada. Ya, saya baca, Pak Guru. Mata zurtum jami'atan. Oke, bagus. Langsung ke bagian mulahazahnya, coba. Bagian mulahazahnya. Mulahazah. Oke. Ya suruni an ininya, catatannya, bahasa Indonesia, kaidahnya. Perhatikan pola kalimat yang digarisbawahi. Di dalamnya ada an, terjemahan susunan kalimat seperti itu adalah salah satu atau fi'il mudhore'an, menasabkan fi'il mudhore'. An menasabkan fi'il mudhore'. Itu tulisan kaidah ditulis yang ya, Bu Nafia. Ditulis ya di situ. Mudhore itu ditulis ya. Enggak, mudhori. Oh, saya kira memang ditulisnya gitu. Saya Ustadz yang pertama saya belajar ngomongnya gitu, jadi udah ketanam di otak pertama kali belajar bahasa Arab. Kira-kira itu itu ada tajwidnya, itu imalah atau apa ilmunya sehingga ya itu jadi itu ada ini apa sih simainya orang Arab itu kan ada dari beberapa daerah. Nah, jadi dialek. Dibaca dialeknya gitu maksudnya. Oh, dialek orang Arab begitu ya? Ada yang salah satu dari daerah tertentu yang begitu. Kita orang awam ya yang belajar tajwid dan belajar bahasa Arab anak SD, SMP, SMA. Kalau di SD, SMP, SMA, sanawiyah itu belajarnya kalau ro kasroh itu bacanya ri. Gitu. Ya. Kalau ini kan ilmunya tingkat tinggi, sudah pakai dialog segala, dialek segala itu ilmu tingkat tinggi. Ini kalau lihat yang di tajwid itu kan yang majroha jadi majreha. Jadi saya bilang apa pakai ilmu itu, dan di Al-Qur'an pun itu kan cuma satu-satunya itu yang imalah. Satu doang itu. Iya, tapi saya ngikutin Ustaz. Saya ngikutin Ustadz sebelumnya. Mudori. Udah Ustadz. Iya, silakan pola lanjutkan. Kalimat. Nomor 2, yang satu. Nomor 2. An plus fi'il mudori seperti contoh-contoh di atas dapat diubah menjadi masdar yang berkedudukan antara lain sebagai fa'il, maf'ul bi, atau mudhof ilaih. Itu kaidah kedua. Contoh-contohnya belum dibaca ya. Yang ketiga, perhatikan perubahan dan pemaknaan contoh-contoh di atas. Nah, itulah kaidahnya. Udah, dulu sempat belajar yang ini kan? Tidak sempat. Sempat, Deng. Bohong kalau nggak sempat. Sempat nih ada tulisan coret-coretan kok. Sempat. Di situ diistilahkan nggak? Ada itu tadi. Pernah muncul ya? Masdar sorih dan masdar muawal nggak muncul ya? Tidak ada istilah, Pak. Nggak ada istilahnya. Nggak ada istilah. Oke. Ya, jadi tadi saya karena mengkonfirmasi apa istilahnya, ternyata Ibu Bapak punya istilah sendiri. Saya menduga bahwa Ibu Bapak pernah mempelajari istilah itu. Memang tidak terlalu penting. Lebih penting lagi adalah kemampuan kita
apa fiilnya, kemudian masdarnya apa gitu. Iya. Kemudian tadi saya ingin komentar ke Pak Beni, ini menjadi efeknya ya, efeknya karena ibu bapak sekalian dulu waktu belajar masdar itu diajarkan, biasanya guru langsung mengajarkan bahwa masdar itu mansub. Iya. Ya, masdar itu mansub. Sehingga tadi Pak Beni Juarsa ketika memberikan contoh ya, apa tadi? Anyagsila. Begitu diubah jadi masdar jadinya goslan. Iya. Nah, memang dulu ibu bapak sekalian waktu belajarnya adalah gosala yagsilu goslan. Ya. Jadi saya ingin mendiskusikannya, dan ini memang guru sih bagusnya untuk ada perubahan sedikit, bahwa kalau ibu bapak nanti ya bisa saja kan ibu bapak mengajarkan kepada orang lain, sebaiknya saran saya masdar itu tidak usah di-an-an-anin. Langsung aja, langsung masdar. Karena masdar itu ibu bapak sekalian, masdar itu kan dia masuk kategori isim. Bisa berubah ya. Isim adalah dia akan berubah tergantung posisinya di dalam kalimat. Sehingga tadi bisa goslun bisa, goslan bisa, goslin juga bisa. Al-goslu bisa, al-gosla bisa, al-gosli juga bisa. Sehingga kita tidak terlalu sulit ya untuk mengubah kebiasaan itu. Maka tadi saya bantu Pak Beni mengatakan bahwa apa yang wajib, apa yang harus adalah mencuci. Berarti dalam bahasa Arab itu akan berposisi sebagai fa'il. Berarti masdar yang Pak Beni akan buat ya, masdar yang Pak Beni akan buat itu adalah masdar yang berposisi sebagai fa'il sehingga dia akan marfu. Bisa diikuti Pak Beni? Oh ya, tapi ya, gitu dia. Al-saiki. Oh, dia marfu karena menjadi muktada khobar ini Pak ya? Enggak. Sebagai fa'il dari yajibu. Oh, yajibunya yang fiilnya. Iya. Yajibunya kan awal kalimat. Marfu. Oh iya. Baik Pak, paham Pak. Coba. Berarti yang udah perubahan yang kedua Pak ya. Yajibu ala saiki goslu sayarotahu. Ya, bisa juga ini kalau kita belum pernah belajar amal ya, belum belajar amalnya masdar, maka berubah jadi goslu sayarotihi, jadi mudhof ilaih dia. Mudhof ilaih. Kalau tadi karena fiil, maka jadi fiil fa'il maf'ul gitu. Ya, sayaroh sebagai maf'ul kalau tadi. Tapi karena ini berubah menjadi masdar biasa, ya, atau berubah menjadi masdar aja sebutkan begitu karena Bapak belum diperkenalkan dengan awal dan sorry. Nah, karena ini tadi fiilnya berubah menjadi masdar, maka posisinya jadi masdar itu sebagai mudhof, lalu sesudahnya menjadi mudhof ilaih. Baik Pak, saya koreksi. Yajibu ala saiki goslu sayarotihi. Baik, ahsanta, mumtaz. Silakan, Ibu Bapak yang lain. Saya Pak Ustaz. Silakan. Oh ya, maaf. Tadi Burita dulu. Burita. Ya, silakan Burita. Lil kiti ayyakula samakah. Awalnya. Mimnya panjang. Sama kata enggak ada panjang Ustaz. Samakah. Ya, kalau tidak ada panjang berarti mimnya jangan dibaca panjang. Ya, lil kiti ayyakula samakah. As-samakah gitu. As-samakah. Yang keduanya ya juzu lil kiti ayyakula samakah. Mimnya nggak usah dipanjangkan supaya tidak ribet. Karena tidak ribet, Ibu berhentinya di sin itu kan ada tasdid ya. Tasdid itu artinya kan bunyi double. Yang pertama itu sukun.
Yang kedua baru bunyi jadi as. Nah, bisa berhenti di situ. As-samaka. Kalau ibu cepat di situ, as-samaka, itu jadi kejetot. Itu suaranya jadi capek, jadinya istirahatnya di mim. As-samaka jadinya. As-samaka. Gitu. Beri aja di sitnya. As-samaka. As-samaka. Ulang lagi ya Pak Guru. Silakan. Lil kiti ayyakula samaka. Mantap. Yang keduanya ya juzu lil kiti ayyakula samaka. Yang ketiganya ya juzu lil kiti akulus samakati. Santi, mantap, bagus. Oke, bagus Bu Rita. Oke, Atali Asaidah Triana, tafadhali dauruki al-an. Pak Ustadz, saya nggak pakai muftadanya, saya ganti ana. Boleh atau enggak kalau misalnya saya bilang li an ro'al kitaba fil maktabi fil maktabati. Maksudnya saya boleh. Prinsipnya boleh, tapi apa saya bisa bilang li? Persoalan boleh, tapi pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan usahakan untuk tidak pakai nama, tidak pakai domir, supaya kosakata kita bisa berkembang. Oh, oke. Gitu. Misalkan kan berarti, bisa ya. Oke. Berarti kalau gitu saya ganti li-nya menjadi tulabi. Oke. So, jadi kalimatnya menjadi litulabi an yatahaddasu bil lugatil arabiyah. Ini bukan ala, bukan ala lebih cocoknya. Ala sih, ala. Lebih cocok. Oke, kita ganti ala ya. Oke, alal tulabi an yatahaddatsu lil lugatil arabiyah. Bil lugatil arabiyah. Terus? Saya ganti dengan yajibu. Yajibu berarti dia yajibu. Sama saja, lanjutkan. Yajibu sama. Alal yajibu alal tulabi. Alat tulabi an yatahaddatsu bil lugatil arabiyah. Iya, hati-hati di ginnya ya. Bil beristirahat di bil lugati. Karena kalau ibu-ibu di bilnya sering kecetotnya itu ginnya jadi panjang. Bil lugatil arabiyah. Jadinya begitu. Bil lugatil arabiyah. Bil lugatil arabiyah. Iya. Yang terakhir. Tiga. Yajibu alat tulabi. Ya, yang terakhir ya tahaddatsu berarti menjadi masdarnya. Al, pakai al ya. Masdarnya boleh. Pakai al, Pak Guru. Iya, silakan. Al at-tahaddasa tafa'ala yatafa'alu. Coba ingat pot. Tafa'ala yatafa'alu. Berarti masdarnya tafa'ala yatafa'alu. Yatahaddasu. Ya, masdarnya tafa'ala yatafa'alu, masdarnya tafa'ala. Mungkin itu familiar dengan takallama, coba. Takallama. Takalamu ya takallama, takalam. Bukan. Mungkin lebih ta'allama, mungkin lebih populer dengan ta'allama, coba. Ta'allama. Ta'allama. Ya ta'allamu. Ya ta'allamu.
Enggak juga. Enggak dapat juga. Enggak juga. Oh. Kalau gitu pakai apa ya? Tidak ini coba apa istilahnya? Ibu mungkin pernah dengar istilah kalau kita menceritakan kebaikan, katanya titik-titik bin nikmah gitu. Menceritakan nikmat yang Allah berikan, titik-titik. Aduh, blank juga nih Pak Guru. Maaf. Mungkin ini ya. Takabbaro. Nah, coba. Udah jadi bahasa Indonesia, masdarnya udah jadi bahasa Indonesia. Oh, takabur. Takabur. Nah, gitu. Takabur. Berarti tahaddas. Tahaddas. Oke. Takabur, tahaddas. Terus? Tahaddasa. Nah, coba ulang ya. Takabbaro, ya takabbaru, takabbur. Tiru untuk kata-kata yang lain. Takabur. Tadi tahaddasa, ya tahaddasu, tahaddas. Takabbur, kabur. Takabbur. Tahaddus. Takaddus. Nah, iya, gitu. Tahaddus. Ya, maka itu yang tadi istilah yang saya maksud tadi adalah tahaddus bin nikmah katanya. Ini bukan sombong ini katanya. Ini bukan sombong tapi ini tahaddus bin nikmah. Gitu. Silakan dipakai. Oke. Yang ketiga berarti yajibu alatul labi tahaddus bil gotil tahaddus bil gotil ar. Pakai alif lam. At-tahadus. Oke. Saya ulangi. Yajibu alatul labi at-tahaddus bil lughatil arabiyyah. Ya, coba tidak diwakafkan ujungnya biar kelihatan sebagai fa'il. Oh, al-arabiyati. Yajibu ala tulabi al yatahaddus at-tahaddus bil lughatil arabiyyati. Itu kan sukun jadinya. Sebagai fa'il, sebagai fa'il. Yajibu ala tulabi at-tahaddusu. Nah, sebagai fa'il lughatil arabiyyah. Bil lughatil arabiyyah. Iya. Coba diulang dari awal supaya terlihat variasinya. Alat tulabi ayatahaddatsu bil lughatil arabiyyati. Yajibu alat tulabi ayatahaddatsu bil lughatil arabiyyati. Yang ketiga, supaya jangan kecetat dikitnya. Bil lughati arabiyyati. Yajibu alat tulabi at-tahaddatsu bil lughatil at-tahaddusu bil lughatil arabiyyah. Baik, ahsanti. At-tali, siapa berikutnya yang siap berbagi? Saya. Silakan Bu Ati. Oh ya. Saya coba ya Pak Guru. Silakan Ibu. Iya. Jagribi walahizi takuni arifah. Di mana? Silakan dicoba, amati, maka Ibu akan menjadi ahlinya. Syukran. Amin. Alat tilmizi ayakro'a ad-darsa. Pertamanya. Terus yajibu alat tilmizi ayakro'a ad-darsa. Baik, ahsanti. Yajibu alat tilmizi al-kiro'atu
ad-darsa. Nah, itu pakai idofah, Oh, jadi harusnya gimana, Pak Guru? Pakai idofah, ilmunya idofah. Ilmunya idofah. Jadi ad-darsi ya? Ya, bagaimana lengkapnya? Bagaimana? Oh, lengkapnya. Baik. Yajibu alat tilmizi al-qiraatu ad-darsi. Mudhof boleh pakai alif lam? Mudhof enggak. Jadi ya, silakan dipraktikkan. Ya. Jadi gini. Yajibu alat tilmizi al-qiraatu. Mudhof tidak pakai alif lam, Bu. Mudhof tidak pakai alif lam. Oh, jadi qiraatu aja ya. Naam, ahsanti. Yajibu alat tilmizi qiraatu darsi. Tayyib, ahsanti. Syukran Pak Guru, Pak Ustadz. Afwan. Saya Ustadz, boleh Ustadz? Atau ada yang duluan lagi? Novia, tafadhali. Ya. Alal falahi an yasbiro. Pertama, kemudian masuk yujibu. Alal yajibu alal falahi sobrun. Yang kedua masih pakai an mudhari. Untuk kedua masih pakai an mudhari. Yajibu alal falahi an yasbiro. Baik. Yang variasi ketiga. Yajibu alal falahi sobrun. Pakai alif lam. Yajibu alal falahi asobru. Naam, ahsanti. Yang lil ya. Lil khodimi an yastariha ala waqtihi. Yajuzu lil khodimi an yastariha ala waqtihi. Oke, yang ketiganya yajuzu lil khodimi istirahu ala waqtihi. Yajuzu lil khodimil istirahu. Al-istirahah. Udah jadi bahasa Indonesia. Oh, al-istirahah. Ya, istiraha, yastarihu, istiraha. Seperti istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Ista'ana, yasta'inu, isti'anah. Istaghatha, yastaghithu, istighatsah. Tanya Ustadz, tadi ini kan jadinya Pak. Tanya Pak Guru. Tanya Pak Guru. Ini lagi bingung ngelihat yang sobaro tadi jadi sobro, terus hingga sobrun. Jadi yang bingung di mana, Bu? Ya, bingungnya di istirahus menurut saya, tapi jadi istiroha. Itu masdarnya, Bu. Udah tetap ya? Kalau Ibu baca-baca lagi ya, baca lagi, masdar itu akan menemukan dua fenomena besar. Kalau madinnya 3 huruf, masdarnya itu beragam. Tapi kalau madinnya lebih dari 3 huruf, masdarnya seragam. Bukan hanya masdarnya, madinnya seragam, mudhari'nya seragam, masdarnya seragam kalau lebih dari 3 huruf. Ya, ulangin deh. Ya juzu lil qadimil istiraha ala waqtihi. Al istirahatu. Oh, istirahatu. Oke. Sebagai fa'il dari yajuzu. Al istirahatu. Ya. Yajuzu lil qadimil istirahatu ala waqtihi. Ya. Ala waqtihi maksudnya apa? Pada waktunya. Waktunya maksudnya waktunya pembantu. Waktu istirahat. Waktu istirahat. Mu'annas. Istirahat tadi kan pakai mu'annas. Maka akan berubah menjadi ha. Waktiha.
Naam, ahsanti. Makasih Ustaz. Masih Pak Guru. Coba dibaca bagaimana hasil akhirnya. Oh lagi yang terakhir ya. Ya juzu lil khadimil istirahatu ala waktiha. Naam, ahsanti. Ada lagi yang lain? Aku Pak Guru. Tafadhol ya Sayyid Chandra. Alal muslimi ay yaf'alal hasanah. Yang kedua, yajibul muslimi Yajibu ala. Yajibu alal muslimi an ayyaf alal hasanah. Yang ketiga, yajibu alal muslimil fa'lan. Pak Chandra, tadi sudah dibahas ya bahwa masdar itu jangan otomatis di-an-anin. Tapi memang ibu bapak sekalian ini memang menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan. Kalau kita sebut dengan korban ya korban dari pembelajaran yang setiap kali masdar di-an-anin gitu. Kelihatannya kita jadi korban ketidakhati-hatian. Ya. Iya, ulang lagi Pak. Masdarnya jangan langsung di-anin karena di sana posisinya sebagai fa'il. Ya. Yang pertama, alal muslimi ayyab alal hasanah. Yang kedua, yajibu alal muslimil fa'lan al hasanah. Yang kedua masih pakai an plus mudhari. Masih. An alan fa'lan Pak Chandra, masdarnya jangan langsung di-an-anin. Ini gimana ya Pak? Saya agak kebingungan juga nih. Ikan sebagai fa'il, Pak. Bagaimana cara membaca fa'il? Rofa ya. Iya. Yajibu alal muslimil fa'lul. Baca kata, jangan langsung disambung biar kelihatan. Biar kelihatan perkembangannya. Baca per kata, jangan disambung. Yajibu alal muslimi. Jangan disambung. Baca per. Yajibu ala al muslimi. Iya. An yaf'lan. Enggak boleh, Pak. Itu kan fi'il. Yaf'al itu fi'il. An itu sesudah an itu fi'il. Jadi an yaf'alan al-hasanah. Iya. Sekarang ubah. An yaf'ala itu ubah menjadi masdar. Jadi yajibu alal yajibu ala al muslimil fa'lan. Jangan disambung, dibaca per potong. Yajibu ala al muslimi al fa'lan. Masdar tidak otomatis an, tergantung posisi di dalam kalimat, tergantung posisi di dalam kalimat. Yajibu ala al muslimi fa'lan. Masdar tidak otomatis an, tergantung posisi di dalam kalimat. Setelah al-muslimi masdar gitu ya? Iya. Iya, masdarnya jadi dari fa'ala ya fa'lan. Itu yang saya bilang tidak otomatis an, Pak Chandra. Dia sebagai fa'il, fa'il itu bukan dibacaan ujungnya. Fa'lul. Siapa guru? Fa'lul. Katanya kan jangan disambung. Fa'lul siapa Fa'lul? Fa'lul.
fi'lu ya. Oh, Masya Allah. Fi'lul, ya, fi'lul. Fi'lul ya. Iya. Al-hasanah, ya Mas. Ya. Yang baru dapat. Yajibu ala al-muslimi fi'lun al-hasanah. Ya mudhof tidak bertanwin, Pak. Hasani, al-hasani. Fi'lul hasani. Kan tadi hasanah, Pak. Ya, kalau jadi hasani sekarang, tadi cewek jadi cowok. Fi'lul hasanah. Ya, mudhof ilaih, Pak. Ilmu mudhof ilaih. Biasa. Fi'lul hasani. Gitu ya. Jadi menjadi mudhof ilaih, maka jadinya al-hasanati. Masya Allah, al-hasanati, mantap. Ya. Kalau tadi kan an yaf'ala al-hasanata. Ya, betul. Naknya ini jadi masuk. Jadi kalau bisa Ibu Bapak ya, kalau bisa nih Ibu Bapak berkomunikasi dengan ustaz atau guru yang pertama kali mengajarkan Bapak masdar, sebaiknya ceritakan, sulit Pak dalam kehidupan nyata untuk mengubah kebiasaan di an-anin itu masdar. Lebih baik tidak usah dibunyi akhirnya. Qara'a yaqra'u qira'ah gitu mending daripada qara'a yaqra'u qira'atan. Susah itu mengubah kebiasaan itu karena di dalam otak kita sudah tertanam, padahal kan ilmunya isim itu berubah-ubah. Kataba yaktubu kitabah. Nah, kitabah kan aman tuh posisinya. Nanti bisa kitabatun, bisa kitabatan, bisa kitabatin, bisa alkitabatu, bisa alkitabata, bisa alkitabati. Amida yahmadu hamd, bukan hamdan. Supaya kita nggak sepinter, ya, yang nggak pinter-pinter amat itu nggak terlalu sulit. Saya rasakan, saya amati Pak Chandra untuk mengubah dari fi'lan. Karena kan ingatnya fa'ala yaf'alu fi'lan. Tuh, fi'lan. Untuk jadi fi'lu itu kan lebih baik gitu ya. Lebih baik sejak awal tidak usah di-an-anin daripada kita di masa-masa yang akan datang agak susah untuk menyesuaikan diri kita dengan kenyataan bahwa masdar itu dibaca tergantung posisinya di dalam kalimat. Tidak otomatis dibacaan ujungnya. Ya, kalau bisa ya Pak Chandra cerita nih ke guru, ke ustadz dulu yang ngajarin begitu Pak. Gitu. Susah ngubah itu gitu kan. Mengubah dari an menjadi an iu lebih mudah, mengubah awalnya tidak ada bunyi menjadi bunyi. Jalasa yajlisu julus, udah begitu kan lebih mudah. Julus nih julusu, julus apa julusi, kan lebih mudah begitu daripada jalasa yajlisu julusan. Iya. Ada lagi? Nah, Ustaz. Ya, Said Abdul Khalik. Ya, Ustaz. Alal waladi ayah tarima abahu. Baik. Robah ya, Ustaz. Nah. Yajibu alal waladi ihtiramu abihi. ada 3 Pak. Nanti Ustaznya itu terakhir terakhir. Ya, yang pertama dulu. Yajibu alal waladi ayah tarima abahu. Nah. Yajibu alal waladi ihtiramu abihi. Naam, ahsanti, mumtaz. Silakan. Ya Ustaz. Tafadhal. Al-talibi ay yajlisa fil fasli. Yajibu ala talibi ay yajlisa fil fasli. Naam. Yujibu ala talibi
yajibu ala talibi julusu fil fasli. Pakai alif lam tidak? Julusu fil fasli. Pakai alif lam tidak? Pakai Ustaz. Kalau pakai, bunyikan. Alif lam itu komariah apa syamsiah gitu? Ini huruf alif lam samsiah, Ustaz. Oke, coba kita dengarkan. Alat-talibi julusu katanya ada alif lamnya. Julusu. Ada alif lamnya belum jim. Julu. Ada alnya sebelum jim. Tidak, Ustaz. Kalau tidak, maka sinnya bertanwin, Bu. Kalau julus tidak pakai al, maka ujungnya bertanwin. Dicoba, Ibu. Ya, Ustaz. Yajibu ala talibil. Nah, kalau pakai alif lam ini Ustaz, seandainya pakai alif lam. Yajibu ala talibil julusu fil fasli. Naam, ahsanti. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini salah satu pertimbangan kita pakai al adalah kalau idenya sudah tegas, idenya sudah spesifik, idenya sudah nggak samar-samar lagi. Ya, maka saya sering kemudian mengatakan itu, misalnya ada mengatakan ishtara itu kitaban misalnya, itu buku yang dibeli buku siluman. Enggak, bukunya jelas, judul, dan sebagainya. Kalau gitu, ishtaraitul kitabah. Kecuali kalau ingin menekankan, ada tujuan lain, ya, ada tujuan lain. Bukan karena tidak jelas, tapi saya ingin menekankan bahwa yang saya beli adalah satu buku, ya gitu. Bisa begitu idenya. Tapi secara umum, kalau yang kita objek yang kita bicarakan itu berkaitan dengan isim yang jelas, ya bahasa kita kan sudah populer itu ma'rifah. Berarti gitu. Silakan, ada lagi? Baik, sayang sekali kalau ibu-ibu, bapak sekalian tidak mengambil kesempatan untuk berdiskusi ini, tetapi tentu ibu bapak sekalian adalah orang-orang merdeka, hidup di zaman kemerdekaan, di negara yang diakui secara hukum, sehingga kita tidak bisa memaksa ibu bapak sekalian secara sukarela berbagi dengan kita semua. Tapi saya husnuzon bahwa ibu bapak sekalian memang sangat menghormati teman-teman yang lain, jadi tidak ingin supaya teman-teman lain terganggu dengan kalimat yang ibu bapak buat, sehingga menahan diri untuk tidak berbagi. Mudah-mudahan selalu ada niat baik dari Bu Penny, ada niat baik dari Bu Yuniar, ada niat baik dari Bu Sri Hastuti, ada niat baik dari Bu Dite yang tidak berbagi dengan kita pada hari ini. Walaupun tetap kami sampaikan bahwa itu sayang sekali waktu yang kita miliki tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik, idzan iktafayna bihadzal qadar lil yaum, ya, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Insyaallah sanaltaqi yaumal jumu'ah wa sanadrus al-qiraah at-taliyah. Kita akan mulai mempelajari pelajaran baru pada pertemuan kita yang akan datang. Apapun juga, bersamaan dengan ibu bapak yang ada yang semangat, ada yang giat, tapi pada saat yang sama ada yang masih menahan diri, itu tetap bernilai kebaikan untuk kita semua. Mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala wal musyraka wa astaghfirukum ala taqsir wa ila liqa fi al-yaum at-tali. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.